Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat pada kita semua sehingga di siang hari ini, ya, pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini mulai dari tadi pagi sampai saat ini materi kedua yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita berkah bulan Ramadan ini. Untuk itu di materi kedua ini harap untuk bisa diikuti, dicermati, harap HP-nya disimpan dulu. HP-nya disimpan. Nanti Bapak di belakang, kalau misalkan kalian masih ada pegang HP kelihatan, Bapak ambil, disita, nanti kembalinya habis lebaran. Ya. Peserta yang di dalam yang kedapatan pegang HP dan Bapak ambil nanti, ya. Nanti Bapak berikan HP-nya setelah lebaran, ya. Bisa disepakati nggak? Kalau tidak bisa disepakati, ya berarti HP-nya sekarang dikumpulkan dulu. Nah, ya, berarti kalian menjaga HP kalian masing-masing untuk tetap di kantongnya atau tidak digunakan. Apalagi nanti ketahuan lagi main game, ya. Ya, ini Bapak sampaikan, Bapak ada di belakang nanti, ya kelihatan, Bapak ambil, nggak ada omongan apa-apa, ya wali kelas juga enggak, nanti dikembalikan. Bapak akan kembalikan, tapi harus lebaran, gitu ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kedua. Alhamdulillah, Bang Rizky Sob, ya, hari ini sudah hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan harap untuk dicermati, dicatat di resume, ya. Tadi resumenya tadi sudah diberikan dan hari keduanya nanti dikumpulkan. Baik, sudah bisa dimulai. HP-nya sudah bisa disimpan. Masih ada yang dipegang? Masih ada nggak yang dipegang? Ya, nanti kalau kedapatan sekali lagi, ini teman-teman saksinya banyak. Jadi kalau kedapatan, ya, ingin main game atau lagi buka apa gitu, ya, Bapak ambil, Bapak akan kembalikan, tapi nanti habis lebaran, gitu ya, sebagai bentuk permintaan maaf, gitu ya. Kembalikannya, kamu minta maaf ke Bapak, Bapak juga minta maaf kamu, enaknya habis lebaran, gitu ya. Baik, bisa dipahami, ya. Baik, kalau gitu kita akan dengarkan materi kedua setelah disampaikan oleh Bang Iskison. Sekali lagi harap untuk kerjasamanya dan didengarkan dan dicermati baik-baik. Siap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri berlipat, siri pinang, siri dari negeri yang jauh. Manis kata selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat kita pada siang hari ini. Karena dengan nikmat tersebut kita masih terus bisa melakukan amal kebaikan, termasuk hadirnya kita di masjid yang disolidari oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang terus beristiqomah di jalannya, ya, yang berakhir nanti. Semoga kita termasuk orang yang komitmen, konsisten untuk belajar apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hai.
mengenal Islam, the way of life. Ya, jalan dari hidup. Kalau sering nonton Naruto kan, oh ini jalan di hidupku. Jadi ya, agamanya adalah ninja. Jadi ninja itu bagian dari agamanya. Tapi hari ini kita akan bicara tentang Islam itu sendiri. Siapa yang sudah masuk Islam dari lahir? Semuanya? Berarti udah kenal belum sama Islam? Sudah kenal dengan Islam? Siapa yang tidak kenal dengan Islam? Kamu namanya siapa? Lihat kacamata nih. Siapa? Mantil. Oh, susah juga namanya. Udah kenal Islam? Udah? Oh belum? Wow. Berarti kalau umur 17 tahun harusnya udah kenal dengan Islam 17 tahun. Oke, kita coba tanya yang lain. Depan aja deh. Namanya siapa? Siapa? Mahelda. Mahelda udah kenal dengan Islam? Hah? Kenal di mana Mahelda? Islam itu apa? Kalau sama saya kenal nggak? Udah ada yang kenal sama saya? Belum. Nama saya Rizky Son ya. Saya termasuk alumni SMU Negeri 43 tahun 2000. Berarti udah berapa tahun? 23 tahun. Ya. Lewat dari 43. Alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Jadi ada yang mau komentar Islam itu apa? Ada? Oke, kalau memang nggak ada, kita coba belajar ya ini ya. The way of life. Berarti Islam itu adalah bagian dari, kita lihat slide pertama. Nah, kita coba pahami dari apa? Dari kata-kata ini dulu. Apakah tujuan hidup dibatasi hingga kehidupan yang baik sesuai dengan syarat peradaban? Adakah hidup yang dibatasi? Kita merasa hidup kita dibatasi kan, teman-teman? Kalau mau bangun pagi jam berapa aja bisa nggak? Bisa. Makan apa aja kita bisa ya. Termasuk manusia, makhluk kami pemakan segalanya ya, bukan karnivora ya, pemakan segalanya. Ya jangankan daging, ya racun aja dimakan. Kalau pilih madu dan racun, kira-kira gimana? Nah, itu teorinya. Tapi katanya banyak yang makan racun. Jadi manusia itu tidak dibatasi secara kehidupan. Ada yang nggak bisa melarang hari ini kita tidur atau main HP. Nggak juga, kecuali tadi ada peraturan. Tapi pun kalaupun ada peraturan, ternyata itu bisa kita lewati juga. Hari ini kita menjadi baik bisa, teman-teman? Bisa. Kalau mau jadi orang yang durhaka bisa? Bisa. Jadi bebas. Manusia itu bisa melakukan apapun. Ini satu kespesialan yang diberikan Allah kepada manusia. Bahkan malaikat juga bertanya, kok kenapa manusia? Bahkan iblis yang sudah jadi jenderal di langit ketujuh ya, bahkan ini pemimpin ribuan malaikat, itu akhirnya apa? Mengingkari eksistensi manusia. Disuruh sujud, nggak mau sama Allah. Akhirnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma iblis saja, tapi malaikat juga bertanya, kenapa manusia? Tapi malaikat termasuk makhluk yang taat. Begitu dibilang sama Allah, aku lebih tahu dibandingkan engkau, maka dia mengatakan ketaatannya. Jadi penciptaan manusia ini, Masya Allah, itu membuat makhluk-makhluk itu iri dengan eksistensi kita. Nah, kita di kalimat kedua, apakah satu-satunya tujuan dari perasaan indera termasuk dalam mesin hidup Anda dibatasi untuk memuaskan keinginan rendah jiwa dalam kehidupan para ini? Kebanyakan orang lebih mengikuti apa dari dirinya? Hawa nafsu. Ada istilah kata-kata seperti ini, teman-teman. Kalau kita ingin hidup mudah, maka kita harus memilih
pilihan hidup yang sulit. Betul? Kalau kita mau pintar, kita harus apa? Belajar. Belajar pilihan sulit nggak? Wah, sulit banget. Belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak cukup 1 tambah 1 tambah dengan 2. 10 tambah 10, 20. 1 kali 1 sama dengan 1. Habis itu pembagian. Tapi itu adalah pilihan sulit supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang mudah. Oke, setuju? Kalau kita ingin memilih kehidupan yang memilih hidup yang susah, silakan memilih hidup yang paling mudah. Contohnya, bangun jam 8, jam 10, jam 12, jam 12. Nggak ada yang melarang. Tapi itu adalah pilihan yang mudah yang akan mengarahkan kita kepada hidup yang sulit. Orang lain belajar, kita nonton drama Korea, ya kan? Orang belajar hitung-hitungan susah-susah, tapi kita memilih yang paling asik. Akhirnya itu akan mengarahkan kita kepada hidup yang susah. Ini kalimat ini mengarahkan kita bertanya pada kita, apakah satu-satunya tujuan dari perasaan indera termasuk dalam hidup ini itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita? Di sini udah pada dewasa semua kan? Udah. Ada yang belum dewasa? Apa bedanya orang dewasa sama orang yang tidak dewasa? Orang yang sekian udah nunggu kumis. Nah, teman-teman, itu bentuk kedewasaan dari fisik. Betul ya? Fisik kita dewasa, belum tentu sikap kita dewasa. Setuju ya? Nah, yang kita inginkan jangan sampai kecepatan dewasanya di fisik kita itu melebihi dari sikap dewasa dari sikap kita. Apa ciri-ciri orang dewasa? Satu, yang paling mudah saja ya. Orang dewasa itu mudah untuk membedakan mana yang menjadi tanggung jawab dia, mana yang bukan. Contoh misalnya, waktu kecil sebelum kita dewasa, dosa-dosa kita siapa yang menanggung? Orang tua. Kita mau pecahin kaca tetangga, mau ambil jamu kebunan, yang itu kita tidak punya tanggung jawab. Karena semuanya ditanggung oleh orang tua. Kan kita umur 17 tahun, kita umur 18 tahun, sudah mulai ada tanda-tanda kedewasaan. Nah, ingat, disinilah kita mulai menanggung semua beban-beban tanggung jawab kita. Kalau dulu kan waktu kecil enak ya, wah mau ngapa-ngapain enak ya, nggak malas gitu. Tapi kenapa begitu dewasa semakin ada terasa beban, terasa kan? Terasa ya mulai ada beban, kok besok gimana ya? Cuman kadang-kadang kita mengabaikan. Udah ada pertanyaan seperti itu, cuek aja lah. Nanti aja 1 tahun lagi, saya mulai serius. Udah 1 tahun, nantilah 2 tahun lagi kita serius. Nanti 3 tahun lagi, lama-lama umur 40 kan? Jenggotnya udah tambah panjang, kumisnya udah tambah lebat, sikapnya masih sikap anak kan? Mau seperti itu? Nah, di sini kita mulai belajar dengan Islam. Kita mulai belajar untuk menjadi orang dewasa. Setuju? Oke, kita lihat. Nah, apa itu hidup? Ada yang tahu? Apa itu hidup? Apalagi apa itu hidup? Apa yang disebut dengan kita hidup? Ada yang belajar biologi? Satu, tumbuh. Kalau teman-teman tidak tumbuh, berarti kita tidak hidup. Bang, saya tumbuh jadi besar nih. Dari dulu tingginya cuma 100 meter, 100 cm, sekarang di 170, saya udah tumbuh. Oke, itu adalah fisik. Tapi bagian dari manusia itu juga cuma jasad aja. Oke? Manusia punya apa aja? Cakep. Ada jiwa, ada jasad. Satu lagi apa? Pikiran. Ketiga-tiganya harus seimbang. Jangan sampai, pernah lihat gak ada orang yang dewasa tapi mohon maaf yang wajahnya sama semua,
pikirannya tidak berkembang. Paham? Nah, jangan sampai nanti tubuh kita sudah dewasa, umur kita bertambah, cara berpikir kita tidak berkembang. Masih aja 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal 1 tambah 1 bisa sama dengan 11 kan? Bisa. Gimana caranya? 1 tambah 1 bisa sama dengan 27 juga? Bisa. Inilah matematika kehidupan. Kan kalau sholat sendirian dapat pahalanya 1. Kalau minimal berdua dapat pahala berapa? 27 derajat. 1 tambah 1 sama dengan 27. Ada nggak yang nanti 1 tambah 1 sama dengan 100? Ada. Inilah matematika kehidupan. Kalau pikiran kita berkembang, masya Allah, ya, kita akan lebih nikmat menikmati hidup. Ada nggak orang hidup tapi tidak hidup? Ada. Ini yang disebut dengan mayat hidup. Tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak menghasilkan. Ya, tumbuhan saja, walaupun dia tidak bergerak, ingat ada gerakan akar ya. Gerakan akar tumbuhan itu walaupun tidak bergerak, dia bergerak melakukan proses. Ada penyerapan akar, semua yang baik-baik bisa dibawa ke batang-batangnya, ke daun-daunnya, sehingga akan menghasilkan buah yang bermanfaat buat siapa? Orang lain. Inilah yang disebut dengan hidup. Kita belajar paling tidak besok bermanfaat buat siapa? Diri kita sendiri, teman-teman. Jangan sampai kita masuk di usia 18, 20, 30, buat diri kita sendiri saja kita tidak bisa bermanfaat. Nah, oke. Jadi itu adalah hidup. Pernah dengar nggak ada gerakan geotropisme di biologi? Yang belajar suka biologi, ya kan? Ada gerakan pohon, ya, dia selalu akarnya itu menyerap zat-zat yang baik, betul ya. Kalau ada zat-zat yang buruk, dia menghindar. Jadi tumbuhan tumbuhan. Ya, kalau manusia ada gas beracun juga dihisap gitu. Jadi lebih pintar mana tumbuhan atau kita? Nah, kita harus banyak belajar. Nah, what is the purpose life? Apa itu tujuan hidup kita, teman-teman? Nah, di Islam kita akan belajar nih. Jangan sampai umur 20 tahun kita masih belum tahu tujuan kita hidup apa ya. Wajar akhirnya kita bangunnya jam 10. Karena kita tidak ngerti yang dimaksud dengan tujuan hidup. Jangan-jangan tujuan kita belajar di sekolah SMA Negeri 43 juga nggak tahu tujuannya. Sehingga wajar kalau kita pulang sekolah, posisi kita bukan lagi pelajar, tapi sesuatu yang lain. Padahal kita adalah pelajar. Baik, what is the purpose life? Mengenal siapa pencipta, pemilik alam semesta ini dengan bersyukur dan beribadah kepadanya. Pernah dengar nggak yang ini dari ustaz-ustaz atau di YouTube ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tahu artinya apa? Dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti eksistensi kita diciptakan Allah hidup di dunia ini itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman. Itu yang pertama. Sudahkah kita beribadah? Ya pasti dong. Dari kecil kita udah dipergunakan ustaz sama orang tua kita. Bahkan sebagian kita juga udah sering ke masjid. Kadang-kadang kita rame di masjid. Kadang-kadang kita datang walaupun diusir gitu. Saking senangnya ya. Artinya kita sudah melakukan banyak hal tersebut dan sudah diperkenalkan sejak kecil. Tapi kadang umur, kemudian kedewasaan kita, lingkungan itu menjauhkan tujuan kita terhadap eksistensi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Yang kedua, kita lihat mengelola dunia ini sebagai khalifah untuk mengetahui dan merasakan ayat-ayat Allah sesuai dengan petunjuk yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa itu khilafah? Ada yang tahu? Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatul ard. Sebagai apa? Ada yang tahu khalifatul ard itu apa? Ada yang bilang pemimpin, Pak. Wakil Allah Subhanahu. Jadi kita bayangin, ini yang apa? Yang terkeren. Apa tugas kita sebagai manusia? Makhluk lain itu tidak pernah mewakili Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Ya. Cuma manusia yang kemudian diberikan tugas sebagai khalifatul sebagai wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sekarang sama teman-teman bertiga, apa yang kita wakili dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita wakili? Kamu nanya katanya. Harus bertanya. Kenapa? Karena bertanya adalah setengah dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita bertanya nggak dapat jawaban, itu sudah setengah ilmu. Keren kan? Nah, sekarang teman-teman, apa yang kita wakili dari Allah Subhanahu wa taala? Ada tahu? Yang kita wakili adalah sifat Allah. Paling mudah kita dapatkan dari 99 Asmaul Husna. Apa saja? Sebutin salah satu. Ar-Rahman. Sifat kasih sayang inilah yang kita wakili. Berinteraksi dengan manusia. Ada orang kasihan melihat kucing, kasih makan, itu nikmat. Ada orang yang selama hidupnya itu nggak punya kasih sayang. Makanya terlihat bengis, terlihat kejam, itu orang nggak punya nikmat terhadap kasih sayang. Kemudian apa? Ar-Rahim, rasa kasih. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Sifat kaya, itu mewakili sifat-sifat Al-Quddus, sifat suci, itu mewakili. Kita datang ke masjid, kemudian kita berwudu, bersuci, bukan cuma mensucikan jasad kita saja, tapi juga mensucikan pikiran dan jiwa kita. Bahkan kalau kita lihat Facebook ya, kenal Facebook? Ya, dia mewakili sifat apa? Dari 99 Asmaul Husna. Kalau dilihat bisnisnya apa? Dia mencoba menghubungkan, mengkoneksikan, mensilaturahmi orang. Ya, bayangkan sifat ini adalah sesuatu yang diwakili oleh manusia, tidak terlepas apakah dia seorang muslim atau tidak. Selama kita punya eksistensi, kemudian mewakili sifat-sifat ini, kemudian kita belajar banyak hal tentang sifat-sifat ini, maka kita akan menjadi orang yang berhasil. Tapi kadang-kadang keberadaan kita dalam hidup tidak memahami itu. Ya, sehingga kita nggak ngerti kenapa kita harus bangun subuh, kenapa kita harus melakukan ini. Kenapa? Akhirnya apa? Kita tidak jadi sebagai makhluk yang hidup. Kita hanya seperti robot yang hidup, tidak memahami. Padahal spesialisasi manusia nanti kita bahas itu bukan pada gantengnya, bukan karena kuatnya, bukan karena tongkat saktinya atau apapun yang dia miliki. Ada potensi yang sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan itu rata semuanya. Di surat Al-Mulk ayat 23 Allah berfirman, "Wa huwa alladzi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun." Kata Allah, akulah yang menciptakan dia. Kemudian aku berikan kepada penglihatan, kemudian untuk membuka hati. Qalilan ma tashkurun. Tetapi kalian tidak bersyukur. Teman-teman, SMU Negeri 43 yang diberikan Allah kepada kita itu potensi pendengaran dan penglihatan. Dengan pendengaran inilah kemudian hati bisa terbuka kalau pendengaran kita selalu digunakan untuk mendapatkan informasi yang terbaik. Kalau penglihatan kita digunakan untuk mendapatkan informasi yang terbaik. Kalau hati terbuka, jarak 360 km saja itu bisa dilewati oleh manusia. Sekedar mendarat di bulan saja, kalau hati sudah terbuka, manusia mampu mengelilingi dunia. Manusia
dengan badai, dengan yang lain-lainnya, itu mampu kalau hati sudah terbuka. Tapi teman-teman, kalau hati sudah tertutup, jalan-jalan dari situ ke situ saja, itu berat rasanya. Sekedar bangun membuka mata saja, itu sangat berat untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena telinga pendengaran kita tidak digunakan untuk mendapatkan informasi yang terbaik. Padahal seluruh orang-orang hebat di dunia ini itu selalu menggunakan telinga dan pendengarannya dengan baik. Ya. Kalau ini adalah potensi terbaik, hati-hati menggunakan pendengaran dan penglihatan kita. Kalau yang didapatkan adalah yang negatif, maka hati kita akan penuh dengan yang negatif. Tapi kalau mendapatkan informasi yang positif, Masya Allah, hati ini akan menjadi yang paling kuat. Nah, kita lihat teman-teman, keajaiban penciptaan seperti kehamilan hewan, ya kan? Pergerakan benda-benda langit, fenomena atmosfer, berbagai hewan kehidupan nabati, sehingga mengagumkan juga dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Semuanya adalah nikmat-nikmat yang semuanya ditundukkan oleh Allah SWT kepada manusia. Sekarang kita coba aja tes. Teman-teman dengan kerbau buatan mana? Dengan kerbau buatan mana? Kerbau sama manusia? Kerbau. Itu kan? Tapi kenapa kerbau tunduk sama manusia? Mau dicuci dulunya, dingin, dan lain-lain. Itu baru contoh kecil. Angin, badai, hujan, laut, semua diciptakan oleh Allah SWT dengan faktor sudah ditundukkan kepada manusia. Pertanyaannya, apakah kita bisa menggunakan itu atau tidak? Kita menentukannya dengan apa? Potensi tadi. Dengan apa? Al-ilmu. Teman-teman, pilih hidup yang susah atau hidup yang mudah. Kita lihat lagi di surat yang lain, secara etimologis, ya, Islam. Ya, ini kita mulai masuk ke dalam inti poin materinya. Islam itu artinya adalah salimah. Artinya apa? Salimah. Selamat. Ya. Jadi makna dari Islam itu adalah selamat. Dari kata itu terbentuk asrama yang artinya apa? Berkembang lagi, menyerahkan diri, tunduk dan patuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Baqarah ayat 112 Allah berfirman, di sini kurang lebih, bahkan barang siapa aslama yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Kalau suatu saat nanti kita sudah besar, punya rasa khawatir, selalu sedih, berarti yang harus kita lakukan adalah membuka hati kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mulai berubah sikap kita terhadap diri kita sendiri, memberi kesempatan bagi diri kita untuk apa? Maju dalam kebiasaan. Teman-teman, pada akhirnya hidup kita adalah membangun satu kebiasaan, kedisiplinan. Apa yang kita lakukan hari ini, belajar, sekolah, nongkrong, dan lain-lain, itu membangun kebiasaan. Ingat, kalau kebiasaan itu sudah melekat pada diri kita, itulah yang akan mengunci siapa diri kita. Ya, kebiasaan. Semua orang-orang besar, semua para sahabat itu membangun kebiasaan. Ketika kebiasaan itu terkunci pada diri kita terhadap apa? Pilihan kita, itu akan sulit dirubah. Bisa dirubah tapi akan sulit. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang aslam. Nah, kita lihat secara istilah, ini udah banyak. Secara istilah, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus
menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, berarti kita tidak berpikir sebagai orang yang dewasa kehidupan kita dari kehidupan dunia saja. Ada kehidupan yang akan kita lewati setelah kita hidup di dunia. Setelah ini apa akan kita lewati? Alam kubur, ya kan? Dari alam rahim, kemudian kita lahir ke dunia, alam dunia. Setelah itu kita akan masuk, selesai hidup kita masuk ke alam kubur. Di alam kubur apakah kita cuma tidur-tiduran? Dikasih AC dan juga tidak. Bahkan sebelum kita masuk ke alam kubur, 3 langkah saja kita sudah ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Apa pertanyaannya? Man rabbuka? Siapa tuh? Tuhan. Bukan siapa artis Koreanya. Tetapi apa? Man rabbuka. 3 langkah. Sempat bertanya enggak? Nggak sempat ya? Sempat balas dendam? Nggak sempat. Ya berarti kalau selesai hidup kita di dunia, maka selesai juga. Jadi kalau kita nanti bisa gentayangan nggak? Nggak bisa lah. Orang 3 langkah saja udah ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Man rabbuka? Kalau dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti tangan kita akan bersaksi bohong. Ya, kenapa? Tangan kita tidak punya kendali lagi terhadap kita. Ini tangan selalu digunakan buat mencuri. Ya. Terus kedua, nanti kaki juga begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bohong. Si kaki akan bersaksi. Kaki ini digunakan oleh si pemiliknya dulu ketika dia hidup untuk ke tempat-tempat yang bermaksiat. Mata juga akan bersaksi. Kita akan kehilangan kendali terhadap semua bagian dari tubuh kita. Bahkan lidah kita tidak akan bisa kita gunakan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Itu di alam kubur. Di alam kubur berapa lama? Sampai dengan hari kiamat. Setelah hari kiamat, semua orang dihancurkan akan dibangkitkan lagi di pada mahsyar. Berapa tahun di pada mahsyar? 25.000 tahun. Satu hari di sana sama dengan 60 tahun di dunia. Quantum time. Kalau teman-teman belajar tentang teori-teori tentang Marvel dan lain-lain, itu nggak akan berlaku di dunia. Tapi akan berlaku di kehidupan setelah kita mati. Bayangkan satu hari di sana, menurut riwayat ada yang 30 tahun, ada yang 60 tahun. Di padang mahsyar kita ngapain? Dibangkitkan sesuai dengan apa-apa yang kita kerjakan di dalam dunia. Digambarkan di dalam sunnah Rasulullah SAW, jarak matahari pada saat itu adalah sejengkal. Matahari kita yang sekarang itu jaraknya sekian. Panasnya kita itu jaraknya selangkah. Di sana kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Ada yang perutnya keluar, ada yang lidahnya keluar. Ya, bahkan ibu dan bapak kita nggak kenal sama kita. Semua sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Itu baru di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar kemana lagi? Baru di hari perhitungan. Baru nanti mahsyar. Masih panjang ceritanya. Jadi teman-teman, disinilah kesempatan kita para pemuda. Insya Allah pemuda-pemuda yang dicintai oleh Allah SWT. Ya, karena inilah yang nanti salah satu 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT di pada mahsyar. Golongan apa? Golongannya salah satunya adalah para pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Inilah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Lanjut. Nah, ciri khas di Islam. Ya, tadi udah artinya, kemudian definisinya. Sekarang ciri khas dari dinul Islam. Rabbaniyah. Ya, bahwa Islam merupakan agama yang bersifat rabbaniyah. Artinya apa? Bahwa sumber ajaran Islam, pembuat syariat dalam hukum dan manhajnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Al-Quran yang hari ini kita pegang dibandingkan dengan 1440 tahun yang lalu, isinya sama. Bahkan Allah sendiri yang menjamin, yang menjaga Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 1400 tahun yang lalu dengan yang sekarang yang teman-teman baca itu sama. Jadi
ciri khas iman Islam yang pertama adalah Rabbaniyah, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sesuatu yang sangat spesial. Ya, yang menerimanya hanya bisa kita terima dengan apa? Hati yang terbuka. Kalau hatinya tidak terbuka, harus kita buka hati kita untuk selalu mendengarkan yang baik, kemudian selalu melihat yang baik. Mulai sekarang kita mulai mengurangi mendengar yang kurang baik, mulai mengurangi melihat sesuatu yang tidak baik. Oke? Nah, yang kedua, setelah Rabbaniyah, ya, ciri khas di Islam adalah insaniyah alamiah, kemanusiaan dan universal, berhubungan antara kita dengan kita, teman dengan teman, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, semuanya teratur. Ya, artinya bahwa Islam memang Allah jadikan pedoman hidup bagi manusia sesuai dengan sifat dan unsur kemanusiaan tersebut. Yang ketiga, di Islam itu adalah syumuliyah, menyeluruh. Artinya bahwa karakter Islam adalah bahwa Islam merupakan agama yang universal, mencakup segala aspek kehidupan manusia. Nggak boleh kita ambil satu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu kita singkirkan. Nggak boleh. Harus syumuliyah. Misalnya, aduh, saya suka bir nih, oke lah, saya nggak makan, mohon maaf gitu ya, babi dan tidak berjudi, tapi saya suka bir, saya minum bir. Nggak boleh. Syumuliyah. Aduh, bang, saya suka sholat, tapi puasa saya nggak tahan. Saya sholat aja lah, tapi puasanya nggak bisa. Dia harus menyeluruh. Kenapa? Karena Islam itu adalah selamat. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tahu yang terbaik buat kita untuk menjadikan sepenuhnya kita adalah seorang manusia. Lanjut. Yang kelima adalah ciri khas Islam adalah keadilan yang mutlak. Ya, karakter Islam yang berikutnya adalah bahwa Islam merupakan agama berkeadilan yang meletakkan segala sesuatu dengan porsi yang pas. Lawan dari kata zalim. Kalau kita tidak zalim, berarti kita adil. Adil tidak selalu sama rata ya, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya secara pas. Yang kakak sama yang adik bisa jadi dikasih uangnya banyakan yang kakaknya, karena kakaknya umur 13 tahun udah ngerti jajan. Adanya masih kelas umur 1 tahun. Jadi adil tidak selalu sama, tapi menempatkan porsinya pada sesuatu yang pas. Dibutuhkan ilmu, dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan kepintaran, karena nanti yang akan menerapkan prinsip keadilan ini adalah para pemimpin. Yang keenam, ciri khas di Islam adalah tawazun. Tawazun artinya apa? Seimbang. Seimbang apa? Satu, seimbang jasadiah. Kedua, seimbang ruhiyah. Yang ketiga, seimbang pikiran. Jadi kalau orang Islam kemudian kita ibadah terus, lupa untuk olahraga, lupa buat makan, sehingga menjadi sakit, nggak sehat. Atau dia jasadnya oke, ruhiyahnya oke, tapi dia nggak belajar, akhirnya jadi bodoh, nggak seimbang. Jadi keseimbangan iman, keseimbangan ruhiyah, keseimbangan fitriyah, kemudian keseimbangan jasadiah itu harus menjadi seimbang. Mana yang nanti kita dahulukan? Ilmu atau amal? Ilmu atau amal? Tergantung konteksnya. Kalau orang bodoh, maka yang diutamakan adalah ilmu. Kalau kita nggak tahu apa-apa, maka yang kita utamakan adalah ilmu. Kalau kita sudah berilmu, maka yang diutamakan adalah amal. Sedikit ilmu, kemudian kita beramal. Jadi ilmu atau amal tergantung. Lanjut ya. Nah, adapun dari segi istilah, saya sampai jam berapa?
Sampai 11 kali ya. Adapun dari segi Islam, ya, Islam adalah tuntutan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, ya, untuk dijadikan pedoman hidup. Ya. Nah, teman-teman, murid SMA Negeri 43 ya, saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah melihat tadi, ya, bagaimana gambaran Islam secara utuh. Ya. Islam adalah apa tadi Syumulia, Rabbaniyah, ya, kemudian juga Al-Adalah, ya, adil. Sekarang pertanyaan buat kita, ya. Sejauh ini bagaimana menempatkan diri kita sebagai orang Islam? Apakah Islam itu hanya cukup sebagai identitas diri kita, atau Islam itu mau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana caranya? Silakan dimulai dari sini dulu. Namanya siapa? Junet. Namanya serius? Oke. Junet kelas berapa? Kelas 10. Masya Allah. Junet. Kalau Junet, bagaimana menurut Junet? Apakah Islam hanya cukup dijadikan sebagai identitas? Saya bahkan menjadi orang Islam, itu keren juga kan ya? Atau Junet pengen menjadikan Islam ini sebagai sesuatu yang bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Caranya gimana Junet? Silakan. Nah, apakah menurut Junet? Kan kita udah belajar tadi Junet ya. Apakah Islam itu cukup jadi identitas saja lah? Karena kan saya seorang Muslim, ya, saya akan berjuang, tapi cukup sampai di situ aja gitu. Saya orang Muslim gitu. Nah, apakah nggak cukup bang? Nah, saya ingin menerapkan Islam ini dalam kehidupan saya saat ini. Caranya gimana Junet? Oke, good. Yang Junet jawab itu adalah hubungan Junet dengan Allah Subhanahu. Oke, satu ya. Itu udah benar. Oke. Saya enggak bang. Saya mau beribadah. Saya ingin melaksanakan kewajiban. Takbir. Nah, jadi selanjutnya, kalau dalam hubungan kita sebagai manusia dari pagi sampai malam, apa yang harus kita lakukan untuk menerapkan nilai-nilai Islam? Sholat, oke. Ada lagi Junet? Baca Quran, Masya Allah. Junet, bisa baca Quran? Masya Allah. Takbir buat Junet. Bagian sini, namanya siapa? Oh ini aja. Rekomendasi. Namanya siapa? Oke. Ya udahlah, ini aja temennya. Namanya siapa? Siapa namanya? Cacat. Cacat kelas berapa ya? Cacat. Kalau Cacat ditanya apakah Islam cukup dijadikan ini aja cukup Islam itu identitas saya bangga kok jadi Islam, atau Cacat juga saya ingin nggak cukup Islam itu perlu diterapkan, perlu direalisasikan bagi diri saya. Caranya gimana? Cacat, silakan. Kalau menurut Cacat, apakah cukup sebagai identitas saja atau perlu diterapkan setelah kita belajar? Harus diterapkan. Cacat sehari-hari gimana cara mau menerapkannya? Masya Allah. Lanjut. Baca Quran. Lanjut.
Zikir, masya Allah. Takbir banyak. Mudah-mudahan ini terekam dengan baik ya. Bahwa Islam itu tidak cukup dijadikan sebuah identitas. Kalau teman-teman bicara tentang sholat, kemudian baca Quran, inilah ujung dari peradaban umat Islam. Sekarang saya mau tanya, berapa standar kita baca Quran sehari? Kalau dari Rasulullah? Satu juz, teman-teman. Ya, ini standar. Bang, boleh nggak kita baca cuma 2 lembar? Oh, oke, nggak ada masalah. Ya, saya cuma waktunya buat awal 1 lembar, 2 lembar, nggak apa-apa. Tapi tetap kita punya apa? Tujuan. Bahwa suatu saat kita bisa 1 hari satu juz. Bang, saya cuma 1 ayat doang sehari. It's okay. Asal itu konsisten. Karena bukan berapa banyaknya nanti kita akan baca, tapi apa? Komitmen dan konsisten. Ya, ini yang susah. Karena kita nonton malam-malam misalnya nonton bioskop Trans TV atau bioskop apapun, itu kan konsisten. Kita lelah-lelah gitu, kita berhenti dan apa? Yang dinilai adalah konsisten. Sama dalam kita beribadah, sedikit tidak apa-apa. Yang penting konsisten. Ya. Kenapa? Dari situlah kita akan mulai belajar untuk mencintai yang namanya Al-Quran. Interaksi kita pertama dengan Al-Quran itu adalah baca. Ada di mana di surat apa ayatnya? Ada di surat Al-Alaq ayat ke-1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Teman-teman tahu arti Iqra? Baca. Tidak ingat? Kata-kata Iqra di dalam Al-Quran itu hanya diturunkan sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra itu artinya baca, ngerti nggak ngerti, baca. Paham? Jadi kata-kata Iqra itu diturunkan ketika Rasulullah mendapatkan ayat tentang, dan kita tahu Rasulullah SAW adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi masya Allah, setelah ayat itu keluar, jadikan Rasulullah bisa membaca dan menulis. Karena Allah yang menanamkan langsung Al-Quran di dalam dada Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, Iqra, baca, ngerti nggak ngerti, baca. Ya, itu saja sudah mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, menenangkan hati kita, membuat kita tidak khawatir. Ya, jadi kalaupun nggak ngerti bisa dapat pahala, dapat 1 huruf, dapat 1 kebaikan. Baru interaksi kedua di dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk apa? Uslub. Kata perintahnya uslub, sifatnya adalah tilawah. Jadi tilawah sama Iqra nanti beda nih artinya. Kalau tilawah itu adalah baca, pahami, amalkan. Ini hari ini kita sedang tilawah, memahami beberapa ayat Al-Quran. Jadi kalau tanya, Yusuf kamu lagi ngapain? Lagi tilawah. Oh, tilawah berarti dia sedang mencoba memahami, kemudian nanti mengamalkan. Interaksi ketiga kita terhadap Al-Quran, ada yang tahu? Al-Hafiz, dihafal. Masya Allah, gelar-gelar para penghafal Quran nanti di hari akhir itu banyak istimewa yang diberikan oleh Allah SWT kepada para penghafal Quran. Ya, salah satunya adalah yang paling keren adalah boleh masuk ke pintu surga manapun yang dia inginkan dengan hafalan yang dia miliki. Bayangkan di padang mahsyar nanti ketika dia dibangkitkan, dia itu akan diberikan jubah emas dan mahkota emas. Itu pada penghafal Quran. Dan nggak cukup sampai di situ, teman-teman. Para penghafal Quran itu akan diberikan 2 mahkota lagi dengan 2 jubah yang akan dia berikan kepada orang yang dia cintai pada saat itu. Dan kebanyakan kata Rasulullah pada saat itu, para penghafal Quran akan meletakkan mahkotanya itu kepada orang tua mereka. Masya Allah, ini hadiah terbaik yang diberikan seorang anak kepada orang tua. Karena jarak matahari hanya sejengkal, dengan jubah, dengan mahkota yang diberikan oleh anaknya,
itu akan melindungi orang tuanya dari panasnya pada masyarakat. Nggak cukup sampai di situ. Di hari perhitungan dia akan disambut oleh para malaikat, disambut. Bukan dihadap dengan wajah yang kunis, karena malaikatnya nanti bersambut oleh di sana. Di pintu surga itu disambut lagi. Bahkan dipersilakan masuk dari pintu. Misalnya di surat Al-Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk pintu surga, dibuka, kan? Wah, tutup dulu lah. Saya masuk dari pintu surga ya. Main. Ar-Rahmanir-Rahim. Setelah itu cepat. Wah, kayaknya keren. Tapi saya mau coba pintu surga ya. Mas, diberikan tiket gratis untuk masuk ke dalam pintu surga manapun dengan hafalan mereka. Nanti surga itu banyak. Kalau surga untuk orang-orang yang berpuasa, nama pintu surganya apa? Ar-Royan. Ya nanti untuk para yang senang bersedekah, rajin bersedekah, itu ada pintunya yang lain. Dan ingat, surga tertinggi yang ini surga apa namanya? Itu yang kita cita-citakan sama-sama kan? Kalau ada cita-cita jangan yang pendek-pendek kan? Langsung yang tinggi gitu. Karena nanti banyak. Ya, makanya pada saat itu banyak orang yang lolos masuk ke surga, tapi hafalannya sedikit, itu nangis, ya menyesal. Kenapa saya tidak menghafal dulu Al-Quran sehingga saya bisa nyobain dari mana saya masuk pintu surga. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama teman-teman di sini menjadi para penghafal Quran. Mulai belajar untuk baca Iqra, baca ngerti nggak ngerti tetap dibaca, tenang aja, tetap dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Ramadan ini dilipat gandakan menjadi 10. Kalau kita berwudu membaca Qur'annya dalam berkondisi berwudu dilipat gandakan lagi. Ini adalah bulan panen kebaikan, ya. Dan yang datang cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Semua orang berebut untuk memanen kebaikan. Jangan sampai nanti teman-teman nggak mengambil bagian dari kebaikan tersebut. Alhamdulillah. Ada mau didiskusikan lagi sebelum saya lanjutkan? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya bicara lebih jauh? Silakan. Oke, udah dicatat semua ya. Nah, saya akan coba bercerita tentang sebuah kisah ya, tentang penciptaan apa? Surga dan neraka. Ini dari hadis qudsi ya. Pada saat hadis yang berapa? Ada hadis qudsi ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman tahu bedanya hadis qudsi dengan hadis biasa? Dengan Al-Quran? Kalau hadis qudsi itu dia hampir mirip dengan Al-Quran, tapi literaturnya nanti semua berasal dari kata-kata Rasulullah. Kalau Al-Quran kan dari Allah A, maka turun ke kita adalah A. Kalau hadits qudsi itu dari Allah Subhanahu wa taala A, kemudian dikembangkan lagi oleh Rasulullah. Jadi tingkatan hadisnya cukup tinggi. Ya. Ada hadits qudsi bercerita tentang pembuatan surga dan neraka. Suatu saat Allah menciptakan neraka dan surga. Ya, dibuat surganya, kemudian dibuat nerakanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Panggil, wahai Jibril, kemarilah. Ya. Saya sudah menciptakan surga. Silakan kamu masuk ke dalam surga yang aku ciptakan. Akhirnya karena ketaatan malaikat Jibril masuk ke dalam surga. Lama di sana malaikat Jibril memperhatikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluar lagi dari surga, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian, bagaimana Jibril pendapatmu tentang surga yang sudah aku ciptakan?
Kata malaikat Jibril, ya Allah, sungguh surga yang Engkau ciptakan itu sangat indah, ya tidak terbayang keindahan surga yang Engkau ciptakan. Ada sungai yang mengalir di bawah, ya, tanpa ada alas. Ada sungai yang berisikan susu. Ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terputus. Kalau di dunia kenikmatan kita terbatas ya. Kalau lagi puasa, azan beduk maghrib, kita makan, pengennya makan semuanya kan sekarang. Begitu masuk 3 suap, nikmatnya sudah mulai berkurang. Paham ya? Tapi di surga, nikmat itu tidak akan berkurang, terus bertambah. Pastilah nanti semua manusia itu akan berbondong-bondong ingin masuk ke dalam surga. Mau masuk surga? Oke. Kemudian, baik Jibril, silakan masuk ke dalam neraka yang aku ciptakan. Masuk Jibril ke dalam neraka, kemudian dilihat lagi apa neraka yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat, diperhatikan dan yang lain-lain. Kemudian keluar malaikat Jibril. Kemudian Allah bertanya, wahai Jibril, bagaimana pendapatmu tentang neraka yang aku ciptakan? Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Allah, neraka yang Engkau ciptakan sangat sungguh mengerikan. Kegelapan, kedalamannya, kesunyiannya, kesendiriannya itu sangat-sangat mengerikan. Pastilah nanti akan ada banyak manusia yang tidak ingin masuk ke dalam neraka yang Kau ciptakan. Nah teman-teman, siswa SMA Negeri 43 yang disampaikan dari Allah SWT, Allah tidak menciptakan cuma surga dan nerakanya. Allah juga menciptakan jalan menuju surga, kemudian menuju neraka. Setelah selesai diciptakan oleh Allah SWT, malaikat Jibril suruh masuk ke dalam jalan menuju neraka. Ya. Kemudian masuk ke dalam jalan menuju neraka, dilihat, kemudian diperhatikan dengan seksama, kemudian keluar lagi. Ini jangan dilihat kayak orang mandor ya, malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu punya berapa sayap? 500 sayap. Yang kebayang kan? Satu sayap itu, kalau menurut kisah, itu mampu membalikkan kaum Nabi Lut hanya satu sekali skok. Ditancap ke tanah, kemudian diangkat semuanya, kemudian dibalikkan. Itu satu sayap. Ya kemudian ditimbun oleh hujan meteor. Kita nggak bisa bayangin satu pulau itu ke angkat tinggi, kemudian dibalik, kemudian dihujani dengan batu meteor. Ini ada 500 sayap. Kita nggak tahu kecepatannya seperti apa dan selebar apa jalan menuju neraka. Nggak kebayang ini kita. Nah kemudian setelah itu ditanya lagi, wahai Jibril, bagaimana jalan menuju neraka? Kata Jibril, wahai Allah Subhanahu wa taala, sungguh jalan menuju neraka itu penuh banyak kesenangan. Di pinggir-pinggir jalannya akan banyak kesenangan-kesenangan yang akan memanggil para manusia. Dipanggil, ayo sini. Banyak di situ ya pokoknya gitu ya. Akhirnya orang senang di jalan neraka. Setelah itu malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam jalan menuju surga. Tadi kan neraka kan, banyak yang suka kan. Nah di surga malaikat Jibril inspeksi lagi, dilihat semuanya. Kemudian, ya Allah, jalan menuju surga itu jalannya nggak lurus ternyata, banyak belokannya, banyak onak dan luri, banyak rintangan untuk menuju surga. Tidak seperti jalan menuju neraka, itu jalannya straight line aja gitu, lurus. Kayak jalan tol udah itu banyak kesekatan kan. Kalau di jalan menuju surga itu banyak kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Pastilah banyak manusia yang enggan berada di jalan menuju surga. Sedikit. Bayangkan, surganya orang mau banyak, tapi jalan menuju surganya orang sedikit. Kita bisa tahu nanti hasil akhirnya. Kalau neraka orang nggak ada yang tahu, tapi dikasih jalannya orang mau berada di jalan neraka, kita bisa tahu nanti hasil akhirnya. Nah, teman-teman,
ini teringat dengan surat Al-Baqarah di ayat 241 atau 214 ya Pak. Para nabi Allah berkata kasih betul dan tadkhulul jannah. Kata Allah di surat Al-Baqarah itu dia mengatakan, apakah kamu mungkin kamu masuk surga? Ya, dilanjutkan dia tersebut. Padahal belum diuji sebagian kalian, sebagaimana diuji orang-orang sebelum kalian. Teman-teman, untuk mendapatkan surga yang kita inginkan itu tidak mudah, tidak semurah apa yang kita lakukan hari ini. Ya, kita santai-santai dan lain-lain. Para sahabat itu masya Allah bangun tengah malam, kemudian siang menjadi singgah di padang pasir, dan mohon maaf dalam peradaban generasi mereka bukan orang-orang yang susah, bukan orang-orang yang bodoh, tapi mereka orang-orang yang kemudian mengguncang peradaban pada saat itu Romawi dan Persia, yang keberadaan mereka diterima oleh banyak kaum dan masyarakat pada saat itu. Persia yang kita lihat dengan kemaksiatan yang lain, dibuat tahun berperang dengan Romawi, kemudian di zaman Umar bin Khattab itu bisa ditaklukkan dengan baik. Bahkan semua para pembesar yang itu turut bergabung masuk ke dalam Islam. Api yang tidak pernah padam pada saat itu kemudian padam, kan mereka para penyembah api kan, ya padam kemudian runtuh di tangan umat Islam. Kita bisa lihat 9 abad peradaban Islam, ya penemuan-penemuan yang dilakukan para ilmuwan, para ulama kita itu bukan gagasan kosong. Bahkan kalau Max Weber tidak belajar tentang kitab-kitab Khawarizmi dan lain-lain, tidak menemukan tentang konsep artificial intelligence dan yang lain-lain. Semua berawal dari rumus Pythagoras, rumus angka biner 0,1. Ya, bahkan peradaban kita maju dimulai dengan angka desimal. Ini yang disebut dengan matematika cek. Sebelum Islam turun, dunia gelap dengan matematika. Kalau nggak percaya, cek. Teman-teman belajar angka Romawi kan? Di angka Romawi kenal angka 0? Tidak, nggak kenal kan? Nggak kenal, nggak ada angka 0 di Romawi. Ada angka desimal 1,5, 1,3? Tidak kenal. Pertama kali Allah mengenalkan angka desimal kepada umat ini dengan perintah zakat 2,5%. 2,5 nya pusing, apalagi ada persennya. Siapa mengajarkan Rasulullah? Langsung Allah SWT melalui malaikat Jibril. Barulah pada saat itu dunia mulai mengenal. Melalui siapa? Melalui umat Islam. Ulama-ulama kita dulu adalah polimet semua. Orang-orang yang mempunyai kapasitas keilmuan lebih dari 2 bidang keilmuan. Itu minimal. Makanya kita bisa lihat Ibnu Battuta sebelum mengelilingi dunia itu tidak akan bisa berkeliling dunia sebelum ada penemuan kompas yang ditemukan oleh seorang ulama wanita bernama Siti Maria di Afrika pada saat itu. Bayangkan penemuan kompas itu ditemukan oleh ulama kita, baru dipakai oleh Ibnu Battuta untuk mengelilingi dunia, baru diklaim oleh orang barat 400 tahun yang kemudian dianggap mereka yang pertama, padahal catatan sejarah ditemukan pengeliling dunia pertama, pembuat peta pertama adalah Ibnu Battuta. Kalau kita lihat peninggalan literasi Jepang, di Afrika dan negara-negara yang lain itu terlihat jelas bagaimana peninggalan yang dilakukan oleh Ibnu Battuta dibandingkan Columbus yang diklaim oleh orang Eropa. Belum penemuan-penemuan di bidang ekonomi, penemuan-penemuan di bidang sains. Bahkan kalau kita lihat kisah Muhammad Al-Fatih, salah satu hadis Rasulullah bahwa nanti akan ada pemimpin yang soleh dan para prajurit yang soleh yang akan meruntuhkan tembok Konstantin. Itu 2000 tahun tembok itu nggak runtuh, hanya bisa diruntuhkan oleh Muhammad Al-Fatih. Kita bisa lihat umur 9 tahun itu sudah menguasai 10 bahasa, hafal Quran, hafal ini. Umur 12 tahun udah ahli geografi, ahli fisika, ahli kimia. Antum bisa bayangkan sebenarnya ada bazooka segede gajah itu bisa stabil menembak di atas laut. Teknologi pada saat itu belum bisa ditemukan.
Dan yang sampai sekarang dianggap menjadi sihir dan tidak bisa dipecahkan oleh orang Barat adalah membawa 40 perahu itu dalam satu malam itu melewati gunung satu malam. Nggak bisa kebayang itu gimana caranya. Dianggap sih karena untuk menyerang dari tanduk ozon ya namanya itu harus melewati gunung dalam satu malam, kemudian turun menyeberangi laut. Itu kalau pakai tenaga nggak bisa, pasti pakai ilmu pengetahuan. Dan semua ulama-ulama di sana pada saat itu bukan pepesan kosong yang dianggap oleh stigma orang Barat bahwa Islam itu lebih dekat dengan kebodohan. Justru peradaban sembilan abad yang dibangun oleh ulama adalah peradaban yang dekat dengan ilmu pengetahuan. Sisa-sisa peradaban yang sekarang dilakukan oleh orang Barat itu adalah kelanjutan dari peradaban umat Islam. Dan inilah menjadi tanggung jawab kita bagi para pemuda Islam untuk kembali kepada nilai-nilai Islam. Tawaran-tawaran mereka yang dilakukan dengan kebebasan pergaulan, kemudian pakaian yang mereka tawarkan kepada kita semua, itu tidak sesuai dengan kemajuan dari peradaban kita. Itu dianggap sebagai kemunduran. Karena orang zaman batu itu mengenal dengan teori ketelanjangan. Tetapi teori peradaban yang maju itu tidak kenal yang namanya teori ketelanjangan. Mereka beradab pakai baju, pakai celana, bahkan gaunnya indah. Kalau kita mundur lagi kepada teori ketelanjangan, mengumbar aurat dan yang lain, berarti kita mundur kepada masa peradaban batu. Dan disinilah perlunya kita cerdas menjadi umat Islam agar kita bisa mengembalikan posisi kita sebagai umat yang khairum umat menjadi dinas. Kata Allah, ini Allah sendiri yang menjaminnya, bukan saya. Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Jadi bukan saya yang bilang, Allah yang memuji. Tergantung semua kalau kita memegang Islam ini dengan baik dan benar. Takbir. Sekali lagi takbir. Baik teman-teman, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 11.25. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa dipraktekkan tadi kayak Junaid dan bisa menginspirasi dengan yang lain. Sholat dan baca Quran. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya jawab Ada yang mau nanya lagi, nanya dulu. Apa ya bang? Saya mau bertanya. Apa soalnya apa kacang-kacang itu topik. Syukron jazakumullah pada Ustaz Rizky Son yang telah menyampaikan materi yang tadi, insyaallah sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Baik teman-teman, karena sudah di akhir acara, kita tutup acara ini dengan baca istighfar.
sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Dan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah Ruma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator hari ini izin mundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.